Halo semuanya. Kali ini kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun, ya kan? Kalau ada yang bermanfaat, kamu ambil yang positif aja ya, supaya berfaedah buat hidup kamu ya. Ini pembacaan tarot general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Tapi energinya bisa terbalik, bisa vice versa. Bisa energi kamu, bisa juga energi orang yang kamu fokuskan. Oke, kali ini aku juga mau bilang yang mau personal reading. Nah, untuk pembacaan tarot buat energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Tema atau judul di video yang sekarang ini, yang inginkan kamu di tahun 2021. Jadi judul video ini, yang inginkan kamu di tahun 2021. Kayak gitu. Jadi aku udah siapkan 3 pilihan. Ntar pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu. Tapi saran aku, nonton aja setiap isi pile kartu, setiap pilihan kartu. Karena ini kan energi banyak orang. Jadi energi kamu bisa ngacak di beberapa kartu yang mungkin gak kamu pilih ya. Oke, langsung aja. Ini pilihan pertama. Oke. Kemudian ini pilihan kedua, dan ini pilihan ketiga. Oke, silakan dipilih ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Silakan dipilih kakak ya. Bagi yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya ya. Tapi yang udah ready langsung aja, ya kan? Aku bakalan mulai dari pile 1, yang ini. Kemudian ini pile 2, lalu nanti ke pile 3. Oke, cus. Disimpan dulu yang ini. Iya, oke. Ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Ini dia. Oke. Tumpukan kartunya ada kartu Page of Cups. Oke. Ada The Star, Queen of Pentacles, Queen of Cups, Eight of Cups. Oke. Lalu ada Ten of Swords, Five of Cups, Four of Cups, The Hangman, and Seven of Cups. Oke, ini yang menginginkan kamu ya. Dia mau kamu, dia inginkan kamu. Ini ada energi zodiak. Kalau yang kuat itu Pisces dan Cancer ya. Ini kaum baperan ya. Mungkin diantara kalian ada yang sensitif orangnya. Bisa dia, bisa kamu, bisa vice versa. Ada juga di sini Scorpio, itu kuat, dan Aquarius ya. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra. Nah, itu dia. Bisa energi aja. Jadi periksa juga birth chart-nya kalian. Sun, Moon, Rising, and Venus zodiak kalian ya. Jadi ini yang menginginkan kamu. Dia punya beda finansial gitu sama kamu, beda kestabilan. Bisa dia orangnya udah mapan, kamu belum, atau kamu yang udah mapan, dianya belum. Jadi ya, aku ngelihat di sini tuh seperti ada kesenjangan di bidang ekonomi atau kedewasaan. Ada yang udah dewasa banget,
yang stabil banget hidupnya, gitu. Ini yang mau menghubungi kamu, yang menginginkan kamu. Dia ini jaga jarak sama kamu, atau kalian memang sama-sama ingin jaga jarak. Bisa sekarang udah beda kota, beda provinsi, beda negara. Jadi ya, meskipun jauh, meskipun berjarak, meskipun jaga jarak, dia tetap menginginkan kamu. Terutama di tahun 2021. Karena energi dia di tahun itu, dia menyesal sama kamu. Kayaknya dia pernah buat kesalahan sama kamu ya. Aku ngerasa ini orang pergi begitu aja dari hidup kamu. Dia mungkin menghilang, atau ya dia nggak mempedulikan kamu lagi. Tapi setelah dia pergi, dia menghilang, dia ngerasa ada yang hilang dari dalam jiwanya, gitu. Aku ngerasa ini ya, yang menginginkan kamu ini orang yang punya banyak pilihan, punya banyak prioritas, orangnya ambis mungkin ya, punya ambisi terhadap tujuan hidup. Jadi ya prioritasnya banyak. Bisa prioritasnya itu fokus ke masa depan, karir, studi, finansial. Terus ya mungkin dia ada yang lain selain kamu, gitu. Dia ada yang lain selain kamu, jadi dia fine-fine aja waktu itu, pergi begitu aja, meninggalkan kamu. Bisa vice versa ya. Terlepas dari siapa yang meninggalkan dan yang ditinggalkan, ya aku rasa ini yang menginginkan kamu, dia sedih banget gak ada kamu, gitu. Dan aku ngerasa ini orang yang dia pintar menyembunyikan apa yang dia rasakan. Dia sebenarnya cinta, dia sayang sama kamu, dan berharap bisa sama kamu. Tapi kalau dia ngerasa situasi nggak enak, dia pergi gitu aja. Ya, bisa karena kecewa juga ya. Jadi kan kita tuh kalau misalnya nih ada seseorang yang menghilang atau pergi begitu aja, ya kita nggak bisa juga menyalahkan dia sepenuhnya. Kita kan sebagai manusia juga harus koreksi diri. Mungkin ada yang salah dari dalam diri kita, entah apa yang kita perbuat ya. Itulah mungkin yang membuat orang ini pergi. Gitu. Jadi ya, aku ngerasa dia pergi karena situasi yang nggak enak. Bisa karena di sini tuh kamu lebih dari dia, atau kamu punya yang lain. Dan aku ngerasa di sini ada yang mempersoalkan tentang status ya. Mungkin ada di sini yang udah menikah atau udah pernah menikah. Jadi ya, dia mikir-mikir lagi gitu ke kamu. Tapi setelah kalian gak bersama, dia menyesal banget sih. Dia ngerasa ya kalau gak sama kamu juga masih ada yang lain, dia masih punya cadangan. Dia ngerasa ntar gue kerja ini dulu, punya ini dulu, ntar juga banyak yang mau sama gue. Dia ngerasa gitu. Tapi ternyata walaupun banyak yang mau sama dia, ya hati itu kan gak bisa bohong. Kalau dia stuck, dia stagnan, dia tuh ya hancur banget perasaannya setelah dia tahu kalau kamu yang benar-benar dia cintai. Jadi ya, ini orang yang kesannya kayak mampu membohongi perasaan sendiri. Dia deny rasa itu, dia nolak perasaannya ke kamu. Tapi ternyata dia nggak mampu. Jadi ya, tersiksa sendiri dan semakin hari semakin menginginkan kamu. Gitu sih. Wah. Oke, kita lihat lagi ya. Look to your inner strength. Oh, kayak gitu.
Oke, kita lihat lagi. The heart of the matter. Turn on your heart light. Ya. Jadi aku lihat ini energi bisa terbolak-balik ya. Bisa kamu atau dia yang pergi gitu aja. Tapi ketika salah satu udah pergi, salah satu ya ikutan pergi gitu. Jadi kayak ya lo nggak mau lagi sama gue, ya udah, gue juga pergi. Lo ngeblokir gue juga, ya gue ngeblokir lo. Ada juga nih yang lo ngapus akun, ya gue ngapus akun. Jadi ya ada kesan di sini kayak energi mirroring antara kamu sama dia. Apa yang dia lakukan, itu yang kamu lakukan gitu. Apa yang kamu lakukan, itu juga yang dia lakukan. Jadi ini yang menginginkan kamu di tahun 2021. Dia ngerasa ya ini hubungan sulit, ini hubungan rumit. Jadi dia merasa gak punya kekuatan untuk berjuang ke kamu. Atau ya mungkin gak balance kali ya. Dia merasa gak berdaya karena kamu lebih dari dia. Atau kamu gak merasa berdaya, kamu merasa gak berdaya karena ya kamu gak mau berjuang sendirian gitu. Intinya ada di sini yang merasa takut. Mungkin dia yang merasa takut, khawatir gak bisa mengimbangi kamu. Padahal apa yang dia lihat oleh mata, ternyata bukan itu yang dia lihat dengan hati. Kalau dia memandang kamu dengan hati, pasti dia tahu kamu tuh bisa diperjuangkan gitu. Jadi ya di sini mungkin ada yang bermain dengan ego, gengsi. Padahal kalau kembali pada hati nurani ya seharusnya gue kejar lo waktu lo pergi. Mungkin ada yang ngerasa gitu. Kalau kamu yang tiba-tiba menarik diri ya dia menyesal, dia nggak ngejar kamu, dia nggak perjuangkan kamu. Jadi ya say goodbye gitu dalam diam ya. Tapi dia menginginkan kamu banget tahun 2021. Wah. Attraction. Stay optimistic about your love life. Healing family issue. Oke, jadi ini yang menginginkan kamu. Dia rindu banget sama kamu, Kak. Kamu juga rindu kali ya sama dia. Ini kangennya luar biasa sama kamu. Mungkin selama ini dia gak punya mental untuk berjuang ke kamu, tapi tahun 2021 dia optimis nih. Gue kayaknya udah bisa deh maju. Seenggaknya gue mau ngomong sama lo, mau minta maaf. Ya lo mau nerima gue atau enggak ya, seenggaknya gue udah minta maaf. Dia ngerasa gitu. Dan beberapa dari kalian mungkin ngerasa kita tuh berbeda secara latar belakang keluarga, ya beda suku, agama, ras atau apa. Ya aku rasa dia nggak memikirkan perbedaan itu lagi. Dan bisa juga ini yang menginginkan kamu nih, dia ngerasa nggak punya kekuatan, nggak punya inner strength karena mungkin dari didikan keluarganya dia dulu memang sering dimanja mungkin, atau ya keluarganya membentuk karakter dia menjadi seorang yang egois atau gengsi juga gitu. Jadi dia mau kamu mengerti lah kalau keluarganya yang membuat karakter dia seperti itu. Jadi ya aku rasa memang dia punya inner conflict ya tentang ya family issue. Jadi ya mungkin aja keluarganya itu gak baik-baik aja. Entah keluarganya itu punya masalah, mungkin broken, atau orang tuanya sibuk, jadi dia kurang kasih sayang. Tapi aku rasa dia belajar arti cinta sejati itu dari kamu. Jadi ya mungkin kamu yang bisa nge-trigger dia sehingga dia berjuang ke kamu. Kayak gitu ya. Oke. Next. Ini ada kartu rain. Hehe.
Nih rain itu hujan. Jadi mungkin kalian punya momen pas hujan-hujanan atau setiap hujan kamu ingat dia ingat kamu, jadi galau nggak jelas. Rain ya. Oke, mungkin hujan-hujanan berteduh yuk. Pegangin tas aku. Kamu pakai dong jas hujannya. Banget. Oke, ini ada blue itu biru. Oke. Ini favorit aku sih. Jadi mungkin kalian ada yang suka warna biru. Ya, kalian berhubungan dengan warna biru, nuansa biru, kayak biru laut, biru langit. Mungkin kalian berkecimpung dengan warna biru, entah punya pengalaman lah dengan ya biru lah gitu. Oke. Ya, ini ada kartu black, tulisan black itu hitam. Mungkin ada yang suka warna hitam, suka pakai sesuatu yang hitam atau biru ya tadi. Bisa juga kalian ada yang warna kulitnya gelap atau ya warna kulit agak gelap gitu, tapi ya manis orangnya. Oke, guys, huruf. Mungkin dalam nama di antara kalian punya nama yang ada huruf ini. Oke. Iya, hehe. Ini ada huruf G. Ya, huruf G ya. Ini ada X, past life, orang masa lalu. Oke. Ini ada Z, ada huruf E, ada huruf I. Oke. Ada huruf T. Oke, Kak. Kemudian ada huruf D. Oke. Ada huruf O. Ada huruf K. Ada C atau C. Ada W atau W. Ada V atau V. Ada P. Oke, aku ulang. Ada huruf G. Ada huruf I, ada D, ada C, ada X, ada T, ada K, ada W, ada Z, ada E, ada O, ada V, ada P. Oke, itu ya hurufnya. Kelihatan? Ya kan? Aku rasain aja PL1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Kita lanjut ke pile 2, pilihan 2. Ini kartunya ya. Tumpukannya ada 8 of Swords. Oke. Ace of Wands, King of Swords, Knight of Wands, High Priestess, okay, Prince of Swords, Ace of Cups, Hierophant, Eight of Pentacles, dan Four of Wands. Okay. Yang menginginkan kamu di tahun 2021. Ini ada energi zodiak yang kuat itu Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Lalu ada Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo. Banyak ya. Oke. Jadi yang inginkan kamu ini orang, kalau aku lihat dia tuh sering menggunakan pikiran daripada perasaan, analitik orangnya ya, tapi passionate. Dia pemikir, cuma passionate orangnya. Mungkin dia tuh orangnya
apa ya, punya semacam hasrat yang kuat sama kamu. Kayak gitu ya, you know what I mean. Jadi kalau sama kamu dia semangat, luar biasa semangatnya, tapi dia tuh misterius orangnya. Jadi hari ini baik, besoknya dia berubah, atau sekarang dia baik, beberapa waktu lagi dia kayak tiba-tiba berubah gitu. Dia bisa berubah-ubah orangnya, karena dia itu nggak mudah ditebak. Dia tuh misterius banget gitu. Terus ini orangnya workaholic ya, orangnya sibuk kerja atau sok sibuk. Nggak tahu lah ya, kamu yang tahu kenyataannya. Bisa vice versa. Jadi di antara kalian di sini ada yang orangnya pekerja. Jadi ya begitu. Mungkin karena faktor ekonomi ya, gitu Kak. Dan ini tuh orangnya kayak cerminan diri kamu sendiri ya. Mungkin kamu melihat dia, misalnya ini loh, beda fase ya. Kan kalau energi cerminan itu biasanya nggak sama fasenya. Ada sih yang sama, cuma kebanyakan fase yang berbeda. Contoh nih, kalau dia lebih dewasa atau lebih tua dari kamu melihat dia tuh kayak cerminan kamu merasa ntar gue di masa depan pengen kayak dia. Nah, kamu ngerasa gitu, kamu melihat dia itu cerminan kamu di masa depan, kalau dia lebih dari kamu ya. Tapi kalau dia di bawah kamu merasa dia cerminan kamu juga. Kamu ngelihat dia tuh kayak, ini orang kayak gue di masa lalu deh, ini orang kayaknya kisah hidupnya kayak hidup gue di masa lalu deh. Nah, mungkin kamu ngerasa gitu. Jadi menurut aku cerminan sih kalian berdua. Cuma di sini tuh nggak jelas hubungannya dan nggak tahu arahnya mau kemana. Soalnya sudah ada yang punya orang lain, bahkan udah ada yang menikah. Jadi surrender, gue berserah pada semesta dan Tuhan. Hanya gitu aja jadinya pemikiran orang yang ada di situasi ini gitu kan. Tapi aku ngerasa nih orang dia bisa aja sih cari pengganti kamu kalau kamu yang udah punya orang lain ya. Cuma berat banget gitu loh Kak, dia ngerasa ya berkelana kemana aja juga pikiran aku sama kamu. Aku coba sama si ini si itu juga ya, ini otak baliknya sama lo lagi, ini hati baliknya sama lo lagi. Atau jangan-jangan lo pelet gue. Nah, ada yang rasa kayak gitu. Tapi ya aku rasa nih orang kan meskipun ribet gitu, misterius gitu, ini orang taat sih, taat beragama, taat beribadah. Jadi ya dia nggak netting gitu sih ke kamu, dia nggak berpikir negatif sejauh itu, karena dia merasa ya selagi dia beriman dia nggak akan mungkin bisa dipelet, menurut dia seperti itu. Jadi ya dia berpikir aja pakai logikanya gitu. Dia merasa kayaknya ada sesuatu dari dalam diri kamu yang membuat dia itu ternyata jatuh cinta, ternyata jatuh hati sama kamu, ternyata dia tuh kayak punya chemistry yang kuat sama kamu yang gak dia dapatkan dengan orang lain. Jadi ya ini orang gagal move on terus sih sama kamu ya, dia gak bisa ngelupain kamu gitu. Bahkan dia selalu stalkingin kamu di media sosial ya. Dia bukan stalking di channel tarot, enggak. Nih orang belum spiritual sih menurut aku ya, tapi bisa aja kamu di-link sama orang yang udah tahu beginian. Jadi ya udah tahu spiritual, udah tahu tentang tarot ya. Bisa aja dia tuh memang orangnya intuitif ya. Intuitif itu orang yang punya feeling kuat. Jadi udah dapet kode dari semesta dengan
dengan intuisinya yang kuat itu loh, gitu. Jadi aku rasa ini orang menginginkan kamu, ya. Terus aku ngeliat di sini ada juga yang memang ini koneksi twin flame ya. Jadi twin flame itu kayak kembaran jiwanya kita. Dia adalah kembaran jiwa kamu, gitu. Kamu ngeliat dia mungkin pasif, dia diem ya, dia tuh terlalu misterius, tapi diam-diam di belakang ya dia stalking kamu terus di media sosial. Dia kepoin kamu, mau kamu update atau enggak ya, mau feed kamu kosong juga dia ngeliat profile kamu kakak. Dia ngerasa ya, kapan sih lo update, bete banget nih gue, lo tuh pasif banget. Nah, karena aku ngerasa kadang dia tuh ya memantulkan energinya ke kamu. Jadi kamu terkadang pasif di medsos juga karena dia pasif, gitu. Jadi ya ini orang lucu sih menurut aku. Secara logika dia deny, dia nolak kalau dia itu nggak cinta sama kamu, tapi ternyata dia cinta banget sama kamu. Semakin hari dia semakin sering menolak rasa itu, semakin dalam lah perasaannya sama kamu. Bahkan dia tuh dia ini kan termasuk orang yang taat ibadah kan. Jadi kalau dia kelihatan cool, misterius gitu ya, diam-diam dia juga mendoakan kamu gitu. Dia kadang bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kamu aja yang ada dalam ingatannya gitu. Padahal sebenarnya ini hubungan mustahil juga ya, terutama yang udah punya orang lain gitu. Jadi ya dia bertanya-tanya sama yang maha kuasa, perasaan gue tuh cakep, perasaan gue tuh baik-baik aja, kok gue jatuh cinta sama orang yang beginian. Nah dia ngerasa gitu kak. Jadi ya lucu sih karena aku ngerasa nih orang cakep ya, ini cakep banget nih orangnya, manis ya. Kalau cowok dia ganteng, kalau cewek dia cantik gitu. Jadi dia merasa harusnya aku tuh gak jatuh cinta sama orang kayak kamu. Mungkin kamu tuh lebih tua dari aku, atau kamu tuh lebih muda, atau kita berbeda, atau kamu tuh udah sama yang lain, tapi kok aku jatuh cintai sama kamu gitu. Dia juga bingung sebenarnya. Jadi ya cuma bisa bertanya-tanya di dalam hati dan cuma bisa ini loh, bertanya-tanya sama yang maha kuasa. Karena ketika orang sudah terlalu dalam menganalisis sesuatu ya, dia juga nyerah sebenarnya. Dia surrender juga sebenarnya. Dia pasrahlah sama Tuhan gitu. Dia berserah sama yang maha kuasa. Oke. Appreciate this moment. Be authentic. Okay. Romance. Ya, jadi yang inginkan kamu ya di tahun 2021 ini, mungkin dia sering gak menganggap kamu ya. Ya, karena dia cakep kak ya. Dia ngerasa banyak yang mau sama dia gitu. Atau ya dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi ya dia nggak menghargai kamu menurut aku selama ini. Cuma ketika kamu udah sama orang lain, atau kamu tuh udah punya kehidupan baru lebih dari dia ngerasa selalu ingin tahu tentang kamu. Jadi nih orang sebenarnya gengsi loh. Gengsinya gini, dia nggak nunjukin dia tuh cinta sama kamu, tapi di belakang layar dia kepoin kamu terus. Nah gitu maksudnya. Jadi aku rasa ketika kalian bertemu atau kalian berkomunikasi tuh, kamu ngerasa ini orang aneh, seperti banyak ketakutan atau rasa khawatir, karena sebenarnya dia belum menjadi dirinya sendiri, dia belum menjadi apa adanya. Jadi kalau orang yang punya koneksi twin flame itu kadang ngerasa takut gitu ya. Soalnya kita gini loh, aku misalnya punya twin flame nih, misalnya gue punya twin flame nih, kalau ketemu dia gue kayak bercermin,
Jadi gue ketakutan. Soalnya kalau gue bercermin, gue nggak bisa bohong. Dia nggak bisa bohong juga, atau gue nggak bisa nyembunyiin apapun dari dia. Dia pasti tahu apa yang gue rasain. Nah, kayak gitu maksudnya. Coba pahami ya. Ya, gitu ribetnya. Jadi kalau ada koneksi cerminan gini, sering ngerasa takut, jadi menghindar. Kalau nggak dianggap itu langsung ngerasa, ya aku pergi aja, gitu. Atau, aku udah jatuh cinta sama kamu, tapi aku takut, jadi aku pergi. Mungkin ada yang rasa gitu. Jadi ya, maybe di antara kalian ada yang rasain seperti itu. Makanya twin flame itu banyak misterinya sih sebenarnya. Misterinya banyak banget gitu. Very soon. Nih, segera. Bentar lagi nih. Oh iya kan tahun 2021 bentar lagi. Jadi tahun 2021 ya. Maybe segera dia bicara sama kamu, komunikasi atau ketemu kamu. Make the effort. Oke, ini orang terlalu santai. Dia ngerasa ngapain sih gue berjuang untuk lo. Kalau ada medsos ya mending gue kepoin lo dari medsos daripada gue ngikutin lo, gue datang ke rumah lo atau gue ngechat lo. Ngapain juga, mending ya manfaatin aja teknologi. Nah, jadi ini orang terlalu santai, cuma bisa stalking. Tapi ya dia capek juga gitu kak. Soalnya ada di antara kalian yang kayak nggak nge-expose kehidupan kalian di media sosial. Jadi dia bertanya-tanya nih gitu. Karena kan capek juga menahan rasa cinta, rindu gitu kan. Jadi dia mau melakukan sesuatu buat kamu karena dia menginginkan kamu. Religious factor, mungkin ada yang beda religion, beda agama, beda suku, beda usia, beda latar belakang keluarga. Tapi tanpa kamu sadari, inilah sosok orang yang membuat kamu semakin spiritual. Karena koneksi spiritual itu nggak memandang keyakinan, suku, ras. Ya, kita beda religion, beda keyakinan juga bisa ada koneksi spiritual. Kalau satu vibrasi, satu frekuensi ya, memang ada. Memang yang twin flame itu beda keyakinan, beda suku, beda usia. Jadi twin flame yang kayak gitu biasanya twin flame yang bondingnya kuat, chemistry-nya kuat. Jadi kalau mau bersatu itu harus mau menjadi diri sendiri, harus mau menjadi apa adanya, menerima kondisi satu sama lain, dan yang terutama memperbaiki diri, baru bisa dipersatukan oleh semesta dan Tuhan ya. Oke, next. Ini ada kartu place. Place itu tempat. Mungkin di antara kalian punya tempat khusus di mana kalian pernah bertemu dengan intens mungkin. Misalnya hari apa kalian bertemu di mana, di kota mana, di rumah siapa. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Atau ya punya tempat sebagai kenangan ya. Jadi kalau ke kota ini tuh baper banget gitu. Ini kota tempat aku sama dia dulu. Nah kayak gitu. Video, ini ada kartu story ya. Tulisan story. Story itu bisa memang kalian punya banyak cerita, story. Atau dia sering lihat story kamu ya. Pernah lihat story. Terus kamu sering update mungkin karena dia rajin lihat story kamu. Bisa juga kamu menarik perhatian dia dengan ngupload story. Tapi ketika dia bete sama kamu, lihat story kamu, dia blokir kamu. Tiba-tiba ada yang menghapus akun, ya kan? Ada yang kayak gitu. Gara-gara story bermasalah. Video. Oke, ini ada kartu fobia ya. Tulisan fobia. Fobia itu ada yang ditakutkan. Mungkin di antara kalian punya rasa takut terhadap sesuatu.
bisa takut sama apa ya, mungkin ada yang takut ketinggian, ada yang takut kecoa, ada yang fobia nggak punya duit ada yang takut nggak punya duit, atau ada yang punya fobia ya. Ya ada di sini yang ngerasa takut terhadap sesuatu, jadi kayak sulit berjuang gitu. Oke, huruf masih sempat ya. Oke. Mungkin di antara kalian punya nama yang ada huruf ini. Oke, guys. Wih, banyak ya. Ini ada huruf I. Ini ada huruf G. Keluar lagi kan? Ada huruf U. Ada huruf C. Oke. Ada huruf P. Ada A. Ada H. Ada L. Ada X. Maybe ada past life ya. Ada O. Ada N. Ada huruf B. Ada huruf R. Ada F. Oke, kuulang ya. I, G, X, R, F. Oke. C, U, L, O, P, A, H, N, B. Ini dia. Kelihatan ya? Oke, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, kita lanjut ke file 3, pilihan 3. Ini ada kartu yang ini ya. Oke. Tumpukannya ada kartu Wheel of Fortune, Ten of Cups, The Sun, Four of Pentacles, The Emperor, Queen of Swords, Death, Nine of Pentacles, Seven of Swords, Two of Cups. Oke, energi yang kuat Sagittarius, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Scorpio. Kuat ya. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo, lalu Aquarius, Gemini, Libra. Itu dia ya. Jadi yang inginkan kamu di tahun 2021 ya, ini ini dede-dede ya. Oke, bisa vice versa. Bisa kamu yang dede-dede, kamu dealing dengan orang yang lebih dewasa. Tapi kalau kamu yang lebih dewasa, kamu dealing dengan dede-dede karena dia belum dewasa. Gitu. File 1, file 2, file 3 tadi ada tentang kedewasaan ya. Mungkin ya di tahun 2021 kisah cinta yang benar-benar pengen relationship yang dewasa gitu. Jadi file 1, file 2, file 3 aku tadi kayaknya ada nyinggung tentang kedewasaan. Jadi 2021 semakin dewasa ya, mau berapapun umur kalian, jadi udah tahu nih rasanya sakit kalau nggak bersama. Jadi mau belajar dewasa supaya bisa bersatu gitu. Dan aku ngerasa ini orang nggak kebetulan hadir di hidup kamu, Kak, ya. Karena ini seperti partner jiwa ya, belahan jiwa. Bisa juga ini koneksi soulmate, bisa ini koneksi twin flame, atau ya kalian itu
soulmate dan twin flame. Kita bisa merasakan dua koneksi sama satu orang, ya. Kalau misalnya lagi baik-baik, kerasa banget kayak soulmate. Lo bisa bahagiain gue bisa bantuin lo. Mungkin kamu ngerasa gitu, kerasa banget saling melengkapi, itu kayak soulmate banget. Tapi ketika kita terpisah, ribut, bermasalah, blokir-blokiran, ngapus akun, kayak twin flame energinya, ya. Soalnya bermain ego, beradu ego. Mungkin kamu yang dewasa, kamu ngerasa, nih orang kok childish banget sih, kayak anak kecil, gak berubah atau segala macem. Jadi kamu gak mau ribet. Akhirnya kamu bye-bye sama dia. Atau ya, gak komunikasi lagi. Tapi yang childish atau yang belum dewasa ngerasa, nih orang tua banget sih pemikirannya. Gak bisa apa, enjoy dikit, santuy dikit, napa? Nah, bermain ego, beradu ego. Jadi, lucu sih. Ketawa aja lu. Oke, jadi kalau aku lihat ya, ini yang menginginkan kamu, sebenarnya melatih kesabaran kamu juga, Kak. Melatih kedewasaan kamu, supaya kamu bisa mengendalikan diri, dan bisa mencintai seseorang dengan lebih lembut. Supaya kamu nggak merasa, ya, orang harus satu penyesuaian ke kamu terus. Maksudnya, terkadang orang yang aneh kayak gini hadir di hidup kamu tuh memang untuk melatih kamu lebih kuat lagi ke depannya gitu. Jadi ya, itu kan sesuatu yang bertentangan sebenarnya. Pola pikir kamu sama dia itu berbeda, tapi sebenarnya kan saling membawa perubahan menjadi lebih baik. Coba bayangin ya, kalau kamu berpasangan dengan orang yang sesuai dengan kriteria kamu. Mungkin kamu pengen yang seiman, mapan, tampan, cantik, menarik, terdidik, atau ya dewasa gitu kan, yang kayak kamu dewasanya. Nah, mungkin kamu santai banget hidupnya, gak ngerasain pahit manis dalam sebuah relation gitu kan. Kamu jadinya gak tahu sekuat apa kamu menghadapi cobaan. Tapi berkat hadirnya orang ini, kamu jadi tahu kapasitas kamu sejauh apa. Ternyata kamu tuh bisa loh menjadi orang yang lebih sabar. Ternyata kamu tuh bisa loh menjadi orang yang lebih dewasa. Dan yang terutama, kamu bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk dia. Gitu. Karena ya, sebenarnya jangan ngerasa, gue baik nih, gue harus dapet yang baik dong. Belum tentu, ya kan? Kadang ada orang baik yang dapat orang kayak gini. Supaya apa? Supaya kamu tuh terus-menerus belajar bersabar, belajar lebih dewasa. Coba bayangin kalau kamu tuh dapat orang yang baik banget. Nah, pasti kamu semena-mena sama orang baik itu. Gitu kan? Tapi bisa vice versa ya. Karena di sini tuh ada pergantian fase, pergantian siklus, itu kan ada divine timing. Kayak roda tuh kayak berputar gitu, Kak, ya. Maybe. Ini kayak roda berputar. Ini kayak sesuatu yang di laut ya. Mungkin kalian ada dealing dengan orang laut, bisa kapal atau apa. Jadi seperti ada siklus ya, seperti ada perputaran. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Mungkin dulu di bawah, sekarang di atas. Dulu di atas, sekarang di bawah, ya. Terserahlah lo mau yang di atas atau di bawah. Jadi, yang di bawah ini dulu yang sering banget diinjek-injek, gak dihargai, yang sering bersabar. Nah, kamu yang di bawah mungkin, kalau kamu yang sabar ya orangnya. Tapi si orang yang menginginkan kamu ini dulunya dia ngerasa di awan, di atas gitu ya.
Jadi dia semena-mena mungkin sama kamu, dia bawa egonya, dia bawa gengsinya, dan harga dirinya itu tinggi banget. Jadi ya dia merasa kalau kamu bisa melakukan kebaikan untuk dia, kenapa enggak? Maksudnya kalau kamu bisa berjuang, kenapa mesti aku? Kalau kamu bisa, kenapa mesti aku? Dia ngerasa gitu. Jadi ya mungkin setelah kalian bermasalah dia baru sadar gitu kak, dia baru belajar dewasa, berputarlah siklus itu. Ketika kamu nggak sama dia lagi, kamu berusaha untuk menarik diri, mungkin kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu tuh naik posisinya ke atas, dia ke bawah. Karena semakin kamu mencintai diri, kamu nggak mau diinjek-injek terus, ya dia ngerasa kamu tuh semakin mahal, semakin susah ditaklukkan. Jadi sekarang dia yang punya energi kayak menjadi orang yang nggak dianggap gitu loh. Jadi udah berubah siklus. Kamu dulu yang nggak dianggap, sekarang dia yang merasa nggak dianggap. Cuma ya pada saat dia merasa tidak dianggap gitu ya, kamu jangan bawa ego kamu. Kamu jangan ngerasa ya, biar tahu rasa tuh orang, biar tahu nih gimana gue dulu, gue lebih bersabar begini begitu. Nah sebenarnya nggak perlu berpikir kayak gitu ya. Ambil aja hikmahnya, dia pernah hadir di hidup kamu menjadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih dewasa. Kalau dia nggak hadir di hidup kamu, belum tentu kamu sekuat sekarang gitu. Jadi ya apapun yang terjadi di hidup ini syukuri aja. Mau itu rasa kecewa, sakit hati, atau juga siapapun yang pernah menyakiti kamu, dia pasti akan merasa bersalah. Dia merasa bersalah banget. Jadi ya semua ego dan gengsinya itu kayaknya nggak ada faedahnya sih sekarang, karena dia tahu betapa susahnya menaklukkan kamu saat ini. Mungkin kamu tuh sekarang wah banget, dia lihat kamu sekarang tuh berkembang banget, jadi dia minder sama kamu ya, insecure dia sama kamu. Ini bisa vice versa, bisa energi kamu yang kayak gitu ya. So aku ngerasa jadi di tahun 2021 dia menginginkan kamu. Nih dia pengen banget jalan sama kamu, pengen ketemu, pengen bicara. Tapi kayaknya dia mantau situasi dulu sih menurut aku. Soalnya dia tuh pengen kalau dia dateng ya kamu ready gitu, kamu beneran mau menerima dia, kamu nggak sama orang lain ya. Dia maunya kayak gitu. Oke? Kita lihat dulu ya. Forgiveness. The only thing that is real is love. Be supportive. Oke. Jadi aku ngerasa ada di sini yang pengen minta maaf. Entah kamu atau dia, entah kalian berdua pengen maaf-maafan. Padahal lebaran masih lama ya. Nggak apa-apa. Kalau kita memang rasa perlu minta maaf ya, jangan ditunda-tunda niat baik kita, ya kan? Kadang aku ngerasa gini, dia itu mau minta maaf atas sifat dia yang childish selama ini, yang kekanak-kanakan, yang membuat kamu tuh kecewa. Nah, tapi aku rasa kamu pun ada rasa bersalah ke dia. Kamu juga kayaknya pengen minta maaf juga ke dia. Soalnya gini sih, di saat kamu lagi berjaya sekarang, kamu tuh udah berubah banget, kamu kayak ada rasa bersalah juga melihat kondisi dia sekarang. Kalau misalnya kondisi kalian berbeda banget ya, mungkin sekarang hidup dia tuh urak-urakan, uring-uringan ya, kamu kasihan jadinya, dan kamu ngerasa bersalah. Kamu ngerasa kayak harusnya gue nemenin lo sampai lo berhasil, tapi ternyata ya pada saat itu gue nyerah gitu aja, terus sekarang lo kena imbasnya gitu, lo sekarang hancur kayak gitu. Nah mungkin ada yang merasa bersalah kayak gitu ya, sedih sih.
Tapi di sini tuh dibilang cinta itu sebenarnya nyata. Jadi nggak usah kebanyakan drama. Jangan ngerasa playing victim mulu ya, ngerasa menjadi korban. Oke lah, misalnya dia itu jahat dulunya, dia kekanak-kanakan, dia itu manfaatin kamu, dia ngecewain kamu, atau dia berkhianat gitu kan. Tapi ya kamu juga harus lihat kekurangan kamu apa. Coba kamu hitung satu persatu. Dia punya kebaikan juga kan sebenarnya. Jadi ya saling memaafkan aja kalau mau bersatu ya. Karena aku ngerasa ini orang menginginkan kamu banget sih. Tahun 2021. Trust ya. Honeymoon. Ini muncul lagi kapal ya. Perairan, kelautan, perikanan, deception. Oke. Jadi aku ngerasa gini sih. Sebelumnya ya, kalian tuh kayak pura-pura nggak ada rasa. Mungkin kayak cuma ya kita biasa aja gitu. Kamu tahu kamu udah jatuh cinta sama dia sejak dulu. Kamu tahu kamu sayang sama dia. Tapi kamu tuh pakai topeng. Dia pun kayak gitu. Dia pakai topeng juga ya. Dia ngerasa punya trust issue sama kamu. Punya isu tentang kepercayaan. Dia tuh nggak percaya kamu tuh yang dia inginkan gitu. Jadi dia pakai topeng. Dia merasa kayaknya gak mungkin aku tuh suka sama kamu. Ya, apalagi kalau ini masih belum dewasa orangnya. Jadi sering banget main-main soal perasaan. Tapi perasaan didiemin juga. Dia biarkan perasaan itu ternyata makin dalam. Jadi ya nggak tahan sebenarnya. Pengen nyamperin kamu gitu. Dan ini orang termasuk apa ya, banyak hal yang dia pikirkan begitu dalam. Dan dia tuh sangat mengawasi situasi kondisi. Jadi kalau sampai sekarang dia belum menghampiri kamu, bukan karena dia nggak menginginkan kamu, karena dia sebenarnya menginginkan kamu. Cuma dia belum percaya. Kamu tuh cinta juga nggak sih sama aku, atau aku aja yang rasa cinta sama kamu? Atau kamu tuh sebenarnya mau serius nggak? Kamu tuh sekarang sendiri nggak? Kamu masih sama orang lain nggak? Kalau kamu sama orang lain, ngapain aku datang? Dia ngerasa gitu. Padahal ya, entah kamu atau dia yang merasa seperti itu, ya mau apapun kondisinya, kalau namanya minta maaf nggak perlu ditunda-tunda. Kepada siapapun, kita kalau punya niat mau minta maaf aja. Jadi jangan lagi menunda-nunda supaya tidur kita tenang tiap malam, karena kan gelisah terus kalau kayak gini gitu. Oke. Nah, ini ada kartu bijak ya. Di antara kalian ada orang yang bijak banget ya. Tapi kayak apa ya? Ya kan nggak sekedar harus bersikap atau berkata-kata bijak, tapi realisasinya gimana gitu. Misalnya kayak aku tuh maunya baik, tapi aku nggak mau diinjek-injek. Nah, itu sifat yang bijak menurut aku. Misalnya kamu ngerasa gitu. Cuma kan kita nggak boleh hanya melihat dari dalam diri kita sendiri. Kita juga harus perhatikan kita dealing dengan orang seperti apa. Jadi kita harus bersikap bijak juga ke dia. Kita harus perhatikan ini orang sebenarnya berlatar belakang apa, dia seperti apa,
dia sepertinya maunya apa. Ya, memang ribet sih orangnya, cuma ya harus bijak banget sih kalau dalam hubungan kayak gini. Jangan bawa ego, jangan bawa harga diri yang terlalu tinggi, jadi beradu gengsi gitu loh. Misalnya juga kalau memang udah punya orang lain ya, kalau memang ini ada yang harus dibereskan ya bereskan lah, ngomong empat mata atau bicara biar selesai baik-baik, beres baik-baik gitu. Nah, ini ada kartu perubahan ya. Seseorang telah berubah menjadi lebih baik karena orang yang dicintai. Kalau kamu orangnya selama ini bawa perubahan baik, dia telah berubah karena kamu. Berubah menjadi lebih baik. Dan kamu pun berubah menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi sama-sama bawa perubahan ya. Ini spiritual connection sih, banget. Ini ada hemat ya. Mungkin ada di antara kalian orang yang hemat. Hemat uang, hemat kata-kata. Jadi banyak diem ya. Ada orang yang diem gitu. Oke, sekarang huruf. Mungkin di antara kalian punya huruf ini di dalam nama kalian. Oke. Iya, oke. Ada huruf M, ada huruf I, ada huruf V, ada C, ada W, W, ada F, ada Y, ada R, ada Z, ada H, ada S, ada A, ada huruf E, ada huruf Q ya. Jadi ini ada huruf M, ada huruf I, ada huruf R, ada S, ada H, ada V, ada E, ada C, ada F, ada Q, ada W, Y, A, Z. Oke, itu ya. Aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.